Ya pemirsa, balik lagi di BTV Show. Kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Kita masih ngobrol tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh LDK Jawa Timur, yakni berupa sebuah kegiatan lomba, yakni lomba dai, tapi dilakukan secara virtual. Ternyata pandemi ini membuat kita menjadi lebih kreatif ya pemirsa, dan benar sekali tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua PWM Jawa Timur yang menyampaikan bahwa sebenarnya dengan kegiatan secara virtual ini membuat jangkauan lomba dai khususnya menjadi lebih luas, dan tentunya harapannya juga ini bisa memberikan tentunya ya jejak digital atau rekam jejak digital begitu, yang tentu akan bisa memberikan hikmah di masa yang akan datang. Nah, baik, terkait dengan kegiatan lomba dai virtual. Nah, sebenarnya seperti apa sih gambaran umumnya dari kegiatan lomba ini? Silakan Pak Arifin. Jadi untuk pelaksanaan lomba dai virtual ini itu memang alhamdulillah sampai ditutupnya tanggal 14 Oktober kemarin itu sudah 90 peserta. Sebetulnya ini kita tidak berharap segitu banyak. Jadi awalnya kita mencoba bisa ikut 30 sampai 40 sudah maksimal lah. Karena kan tidak terbiasa bagi sebagian dai-dai kita itu untuk menggunakan secara virtual ini. Tapi alhamdulillah begitu kita buka ternyata sampai waktu penutupan itu sampai 90 peserta. Wow. Yang terdiri dari 65 daiyah dan 5 dai. Nah, itu. Masya Allah, Masya itu Allah. Ternyata antusias para peserta itu sangat luar biasa. Dan lomba kita itu terdiri dari 2 kategori. Jadi kita pakai kategori ceramah pendek dan juga pakai kategori lomba vlog dai komunitas. Itu sengaja kita pakai 2 kategori karena kita selama ini di LDK PWM Jawa Timur itu lebih banyak dakwah kita itu kepada komunitas-komunitas gitu. Jadi kita ada 2 kategori supaya yang biasa dakwah di komunitas itu mereka bisa menggunakan atau mengikuti yang kategori lomba vlog dai komunitas. Baik. Dan satu lagi kategori ceramah singkat begitu ya? Iya betul, ceramah singkat 7 menit. Demikian juga yang vlog dai komunitas. Nah sampai dengan 14 Oktober itu sudah ada 90 peserta, yang artinya ketika tadi ditargetkan sampai dengan 40 peserta, ini berarti kurang lebih 2 kali lipat bahkan lebih begitu ya. Betul. Bagaimana respon yang menghadapi ini? Apakah kemudian jadi waduh luar biasa, ini persiapannya harus ditambah, atau ada hal apa respon yang dilakukan begitu ketika melihat banyaknya peserta yang ikut andil? Yang jelas kita sebagai penyelenggara itu sangat senang luar biasa. Jadi kegembiraan kami itu sudah sangat luar biasa karena apa? Dari sesuatu yang tidak kita bayangkan terjadi, tapi terjadi ternyata. Bahkan ketika kita itu melihat kan kita buat grup ya di peserta itu, ternyata lika-liku dalam rata-rata masih pemula itu ketika shooting dan sebagainya itu cukup luar biasa gitu ya. Jadi kita sebagai panitia terus membimbing bagaimana sampai acara ini bisa berjalan dengan baik. Makanya kita berikan technical meeting juga itu kepada para peserta supaya bagaimana cara pengambilan gambar yang baik. Dan ini kebetulan sebagai narasumber yaitu Pak Mas Brianto ya, sebagai redaktur di TV-mu ini, itu kita minta sebagai narasumber supaya peserta itu betul-betul walaupun masih pemula tapi paling nggak bisa menggunakan virtual ini dengan baik gitu, Pak. Luar biasa. Ini adalah satu hal juga yang berbeda tentunya dari lomba-lomba dai yang ada, ya ini juga kemudian diberikan pendampingan bahkan sebelum para peserta akhirnya berkompetisi begitu ya. Jadi diharapkan meskipun ada tadi peserta-peserta pemula atau dai-dai pemula, apalagi ini bukan hanya kemudian kegiatan dai-nya yang pemula, tapi juga bagaimana berdakwah secara virtualnya. Mungkin ini juga jadi satu hal yang baru begitu ya, Pak Arifin ya. Nah untuk 90 peserta ini yang sudah mendaftar dari wilayah mana saja?
se-Jawa Timur. Jadi se-Jawa Timur lengkap. Jadi tiap-tiap daerah itu kita persilahkan untuk mendaftar minimal adalah 1 minimal. Tapi ternyata ada yang mendaftar lebih dari 1, bahkan dari peserta yang daiyah itu dalam koordinasi Aisyah itu yang sangat mengejutkan itu. Awalnya kita itu perkiraan daiyah itu mungkin hanya 25% lah gitu. Tapi ternyata justru sekarang lebih banyak. Istilahnya itu 65 daiyah, 25 dai. Berarti ternyata kan di luar dugaan juga. Betul. Ternyata kita potensi dai kita itu untuk virtual sebenarnya cukup bagus, tapi karena selama ini tidak ada media yang mengangkat, nah itu akhirnya mereka juga nggak terangkat. Nah kami LDK ini berusaha kerjasama dengan TVMU ini bagaimana supaya dai-dai itu juga bisa terangkat gitu loh. Bakat-bakatnya bisa terlaksana itu. Betul. Dan tentunya kita juga sangat berbahagia sekali begitu ya jika memang platform melalui televisi Muhammadiyah ini bisa mengantarkan para dai untuk menyampaikan dakwah mereka begitu ya. Khususnya tentu lagi-lagi untuk memberikan pencerahan bagi umat begitu ya. Nah kalau untuk usianya sendiri yang bisa mengikuti kegiatan lomba dai virtual ini, apakah ada batasan usia Pak Arifin? Tidak ada, jadi kita itu di situ diantaranya di flyer itu kita cantumkan itu memiliki NBM. Nah, dengan harapkan mereka itu kan sudah punya KTP kan, nah itu makanya syaratnya di situ adalah ber-NBM gitu. Jadi supaya usianya itu paling tidak bisa kita baca lah, minimal adalah usia SMA kelas 3 gitu. Nah, biasanya kalau menjadi pengurus IPM itu kan baru mengurus NBM lah. Jadi kita membatasinya adalah di sini dengan catatan adalah memiliki NBM. Jadi kewajiban pertama itu. Jadi itu kemudian juga menjadi batasan usia ya, pastinya bisa dibayangkan gitu ya usia yang ikut serta dan mendaftarkan diri. Ini juga ada cerita lucu sedikit, Pak. Apa itu Pak Arifin? Ketika di tengah-tengah syuting itu ada salah satu peserta dari Aisyah itu yang kebetulan waktu lama melahirkan. Ini ada sebuah cerita unik sendiri. Masya Allah. Mungkin nanti akan kita sampaikan di luar ini, mungkin kita tulis di beberapa media itu. Jadi ada keunikan sendiri, begitu dia itu mengikuti acara ini karena semangatnya luar biasa walaupun hamil 9 bulan. Akhirnya betul-betul melahirkan gitu. Artinya cerita tersendiri luar biasa itu. Luar biasa. Ini setelah melakukan proses syuting baru kemudian akhirnya melahirkan begitu ya Pak Arifin ya? Iya. Luar biasa. Ini nampaknya 90 peserta pasti punya keunikannya masing-masing begitu ya, luar biasa. Seperti juga yang hadir pada kesempatan kali ini ada Mbak Pur ya yang juga menjadi satu peserta dari lomba dai secara virtual begitu ya Pak Arifin ya? Iya, betul. Nah setelah ini aku akan ngobrol tentunya juga dengan satu peserta yang juga mengikuti lomba dai virtual pemirsa. Apa yang menjadi motivasi dari Mbak Pur ini mengikuti lomba dai virtual? Sesaat lagi tetap bersama kami.